Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Naga Balur semuanya. Perkenalkan kembali, saya Nia dari kelompok 13 yang pada pagi hari ini akan mengisi program Umat Menyapa dengan sharing. Selanjutnya apa yang saya sharingkan nanti akan saya korelasikan dengan 3 ayat Alkitab yang mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu semua dalam menjalani langkah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pernah gak sih mendengar kalimat manusia berencana, Tuhan yang menentukan? Baiklah, akan saya mulai hari ini dengan sharing. Jadi, Sabtu 15 Juli sampai Minggu 16 Juli 2023 adalah hari yang sangat kami nantikan. Karena hari tersebut kami akan menuju ke sebuah desa yang ada di puncak Magelang bernama Nepal Van Java. Mungkin belum banyak orang yang tahu apa sih Nepal Van Java. Nah, di sini saya akan menginsertkan beberapa foto tentang Nepal Van Java. Nah, Nepal Van Java itu adalah suatu desa yang terletak di puncak Magelang di mana sangat membutuhkan effort untuk mencapai ke sana gitu. Disclaimer dulu, kami di sini berangkat dengan 2 rombongan mobil, di mana mobil yang kami tumpangi itu adalah mobil yang berisikan 5 orang perempuan bersama 1 saja laki-laki, yaitu papa saya sebagai pengendara mobilnya. Dan mobil kedua atau rombongan kedua itu berada 4 km di belakang kami. Kami berangkat dari Solo pukul 4:30 dan kami sampai menuju ke hampir puncak Van Java itu pukul 7:30. Nah, di sana kami sampai duluan ditimbang rombongan kami yang di belakang, karena rombongan kami yang di belakang 4 km lebih jauh dari kami. Nah, ketika kami sampai di sana, kami agak sedikit tidak beruntung karena kami dipertemukan dengan kabut yang semakin tebal. Dan Bapak Ibu boleh lihat, jadi kami ketika jalan menuju ke Nepal Van Java pukul 7:30 malam dipertemukan dengan kabut yang sangat tebal, di mana membuat kami semua yang berada di dalam mobil itu kebingungan, ini belok kemana sih, kanan atau kiri? Dan kami juga dipertemukan dengan tikungannya tajam, lalu tanjakan yang terus-menerus tidak terhenti. Lalu kami juga dipertemukan dengan area atau medan yang tidak ada lampu sama sekali, dengan keadaan kanan kiri jalan itu sawah gitu. Jadi bukan perumahan ataupun rumah warga. Nah, ketika perjalanan menuju ke Nepal Van Java, di mana dalam keadaan yang sangat gelap dan kabut yang sangat tebal, kami dipertemukan dengan 2 orang lokal laki-laki yang bertanya begini kepada kami semua di mobil. Pak, boleh tanya itu satu mobil ada berapa ya orangnya? Lalu kami semua menjawab 6 gitu. 2 orang lokal laki-laki tadi bilang kepada kami kalau Pak boleh 2 orang ikut saya naik motor. Nah, di situ di dalam mobil kami semua berpikiran hal-hal yang hal-hal yang aneh. Kok 2 orang diturunkan? Kenapa nih? Lalu kita juga menjawab dong pertanyaan itu, Pak, kita nggak mau karena kita semua di sini perempuan gitu. Lalu di situ sekitar 2 menit kami mempertimbangkan hal-hal yang kasarnya hal-hal negatif lah, kayak kenapa sih harus dibawa, lagian ini di tempat yang gelap gitu, pasti ada sesuatu atau maksud dibalik 2 orang lokal tadi membuat kami menyuruh untuk 2 orang ikut naik motor gitu. Setelah itu kami tutup kaca jendela dan melanjutkan perjalanan menuju ke Nepal Van Java. 2 km setelah kami dipertemukan dengan 2 orang lokal tadi, mobil yang kami tumpangi itu ngadat. Ngadat itu istilah kayak deret-deret gitu loh, kayak nggak berjalan semestinya. Lalu di situ kami menemukan satu warung dan kami memutuskan untuk berhenti di situ. Dan kami juga dipertemukan lagi dengan 2 orang lokal berbeda dari orangnya tadi yang menenangkan kami semua bahwa oke Pak, nggak apa-apa, mungkin mobil ini overheat gitu. Tapi di situ kami semua sebagai seorang perempuan, 5 orang perempuan bersama 1 papa laki-laki, agak sedikit panik, gelisah, lalu kebingungan, kok bisa sih ini terjadi? Dan kenapa sih terjadinya itu di hutan yang tidak ada cahaya sama sekali, bersama dengan kami semua di sini yang perempuan gitu.
Di situ kami semua agak sedikit panik dan kebingungan, tapi 2 orang lokal yang berbeda dengan orang tadi membantu kami untuk menenangkan bahwa it's okay Pak, ini nggak apa-apa, ini cuma overheat, boleh untuk mobilnya itu didiamkan dulu, didinginkan dulu. Lalu juga ibu yang di warung tadi juga menyuruh kami untuk duduk dulu, menenangkan diri dulu, dan sampai pada akhirnya mobil yang kedua rombongan kami tadi di belakang sampai juga dan bertemu kami. Dan sembari itu juga kami menunggu beberapa menit, mobil yang kami tumpangi itu sudah sehat dari tadi sebelumnya yang ngadet. Oleh karena itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke homestay kami yang ada di puncak Nepal Van Java. Dan puji Tuhan, syukurlah kami sampai di homestay dalam keadaan selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Sampai pada titik di mana di hari Minggu 16 Juli 2023 kami pulang menuju ke Solo. Dan selama perjalanan ini kami berdiskusi dengan papa dan mama, kenapa sih hal kemarin bisa terjadi? Padahal tidak biasanya mobil yang kami tumpangi itu terjadi seperti itu. Lebih lagi mobil yang kami tumpangi itu adalah mobil yang sudah kami miliki sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami hal-hal tersebut, yaitu ngadat. Terutama mobil yang kami tumpangi itu juga sudah berkali-kali melewati medan yang lebih curam dan lebih banyak tikungannya daripada jalan menuju ke Nepal Van Java gitu. Lalu kami membreakdown semua dan banyak hal-hal kemungkinan yang di luar kendali kami itu bisa terjadi gitu. Dan sampai rumah di hari Minggu tanggal 16 Juli malamnya, saya mengkaitkan apa yang sudah terjadi di Nepal Van Java itu, dan saya menemukan 3 ayat yang menurut saya ini sangat relevan dengan kejadian yang terjadi di Nepal Van Java, dan mungkin ini semua bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu dan Saudara semua melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat pertama yang sangat relevan dengan kejadian yang sudah saya ceritakan tadi berasal dari Amsal 4 ayat 23 yang berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa sih hal ini? Ayat ini sangat relevan dan sangat bagus gitu. Karena ketika kami dipertemukan dengan 2 orang lokal yang berkata kepada kami kayak, Pak, boleh 2 orang ini turun gitu. Di situ di dalam mobil kami semua berpikiran yang enggak, kasarnya itu berpikiran negatif gitu. Nah, kejadian di Nepal Van Java ini membuat kami satu keluarga diingatkan bahwa untuk selalu berpikiran positif dalam keadaan dan situasi apapun gitu. Hal ini juga bisa menjadi pesan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk selalu berpikiran positif di dalam setiap problematika hidup yang sedang dihadapi. Entah itu problematika yang ringan, sedang, berat, sangat berat sekali, berusahalah untuk selalu berpikiran positif. Karena menurut saya dengan berpikiran positif maka kita lebih bisa menghadapi masalah itu dengan lapang dada, lebih bisa menghadapi masalah itu, dan kita bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat, dan kita menjadi manusia yang optimis dan lebih percaya diri. Nah, ayat kedua yang sangat relevan dengan kejadian saya ceritakan berasal dari Yesaya 41 ayat 13 yang berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu bahwa janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, ayat ini tuh sangat bagus dan sangat relevan dengan kejadian yang saya ceritakan tadi, karena hal ini membuat kami menguatkan diri kami sendiri bahwa setiap masalah dan problematika hidup yang sedang kita semua hadapi, kita nggak perlu khawatir karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan hal ini juga bisa menjadi pesan untuk Bapak Ibu semua bahwa setiap Bapak Ibu dihadapkan dengan masalah, bahkan masalah yang seberat apapun, selalu libatkan Tuhan dalam masalah dan problematika hidup kita. Kita harus punya pikiran dan mindset bahwa ada campur tangan Tuhan di setiap masalah dan problematika yang kita hadapi. Jadi gak perlu khawatir, gak perlu sedih, gak perlu kita takut karena ada campur tangan Tuhan dalam setiap problematika hidup yang kita hadapi.
Ayat yang terakhir yang sangat relevan dengan kejadian yang sudah saya ceritakan tadi berasal dari Yeremia 17 ayat 7 yang berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa sih ayat ini tuh relevan dengan kejadian yang saya ceritakan tadi? Karena ketika kami nge-breakdown masalah itu, kami semua baru ingat ternyata sebelum kami perjalanan menuju ke Nepal Panjava, kami semua di situ tuh lupa berdoa. Lupa untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal ini juga bisa menjadi pesan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua bahwa selalu minta pertolongan Tuhan di setiap masalah dan juga problematika kehidupan kita. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena secara kita semua itu adalah makhluk atau manusia tidak sempurna. Oleh karena itu, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri dan minta pertolongan Tuhan untuk setiap masalah dan juga langkah kehidupan kita ke depannya. Baiklah, untuk sharing dan juga kutipan ayat Alkitab tentang kebaikan Tuhan ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang sudah mendengarkan hingga sampai detik ini. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saat ini saya akan membreakdown bahwa ketika Bapak, Ibu, dan Saudara semua sedang diperhadapkan dengan masalah, selalu yang pertama, berpikirlah positif terhadap masalah tersebut, karena dengan berpikiran positif maka masalah yang akan kita hadapi tadi juga lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu yang kedua, ketika Bapak Ibu sedang diperhadapkan dengan masalah, jangan lupa bahwa ada campur tangan Tuhan dalam masalah tersebut. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Dan yang terakhir, ketika Bapak Ibu dan Saudara semua diperhadapkan dengan masalah, jangan lupa taruh harapannya pada Tuhan. Yang dimaksud kita minta pertolongan kepada Tuhan, jangan lupa untuk berdoa dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa untuk di Umat Penyapa selanjutnya. Tuhan memberkati.